Halo guys, selamat datang di channel XT ID dan pada video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang dulunya adalah smartphone mid-range di lini Redmi atau Xiaomi dan mungkin bakal jadi smartphone yang terakhir dapat update HyperOS 2 yaitu Redmi Note 12 4G. Untuk HP sendiri ini saya minjem dari teman saya. Jadi untuk harganya kita bisa sama-sama cek di Facebook Marketplace dulu. Untuk harga pasarannya itu sekarang ada di 1 jutaan kecil aja. Nah, sedangkan untuk harga barunya ini kayaknya kurang rekomen ya teman-teman, karena harga barunya itu di Shopee Tokopedia itu bisa tembus sampai 1,5-1,7 jutaan. Jadi menurut saya untuk harga paling menarik itu ada di harga bekasnya, harga secondnya, dengan apa yang dia kasih, yang bakal kita bahas di belakang. Sebelum kita ngomongin desain, kita kelilingin HP-nya dulu aja kali ya. Di bagian atasnya ini ada 3,5 mm headphone jack. Jadi HP ini masih ada headphone jack 3,5 mm. Kemudian ada IR blaster buat pengganti remote. Kemudian ada mikrofon. Nah, di bagian kanannya kita ketemu tombol power sekaligus merangkap tombol fingerprint dan juga tombol volume up and down. Kemudian di bagian bawahnya ini ada lubang USB Type-C, speaker, dan juga mikrofon. Jadi mikrofonnya dua nih. Kalau bagian kiri kita polosan aja, cuman ada SIM slotnya doang. Di bagian belakangnya ini dia terbuat dari polikarbonat ya atau plastik, dan yang di bagian belakang ini tertulis logo Redmi dan ada bump kamera 3 yang kepake sebetulnya cuman 2 dan juga flash. Kalau soal desain ini masih mirip-mirip sama Redmi Note 13 4G dengan bump kamera main dan ultrawide itu diajar ke bawah 2. Kemudian di samping kanan itu ada flash dan juga kamera bonus atau kamera pelengkap. Bedanya di Redmi Note 13 4G ini bump kamera itu gede, tapi kalau di Redmi Note 12 4G ini lebih kecil bump kameranya, dan flashnya Redmi Note 12 ini di atas, kalau Redmi Note 13 itu di bawah. Itu aja sih buat bedanya. Tapi kalau ditanya saya lebih suka yang mana, saya lebih suka desainnya Redmi Note 12 4G ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih? Coba tulis di kolom komentar, desain mana yang teman-teman suka? Redmi Note 12 4G kah? Atau Redmi Note 13 4G? Atau malah Redmi Note 14? Tulis di kolom komentar ya. Untuk layarnya itu dia 6,67 inci, layar khas keluarga Xiaomi, panelnya itu AMOLED 1 jutaan, walaupun bekas gitu. Refresh rate-nya 120 Hz, resolusinya 1080 x 2400 pixel. Jadi kapan lagi 1 juta kita dapat layar AMOLED 120 Hz pula, ya kan? Next kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dari segi keamanannya, HP ini punya fingerprint scanner yang gabung di tombol powernya. Jadi tombol powernya ini merangkap sekaligus sebagai fingerprint scanner atau sensor sidik jari. Yang buat saya sih ini nggak terlalu jadul banget karena HP 1 jutaan lain juga pada make. Cuman bedanya HP ini layar udah AMOLED walaupun sidik jarinya masih di samping, tapi HP lain yang sidik jari di samping di harga segini juga itu masih IPS. Buat opsi keamanan yang lainnya masih ada juga, kayak pattern, pin, password, dan yang lain-lain. Redmi Note 12 4G ini menggunakan chipset yang sama yang dipakai di Redmi Note 13 4G, yaitu Snapdragon 685 yang dipaduin dengan RAM 8GB dan storage sebesar 128GB UFS 2.2. Iya betul, ini adalah smartphone yang menggunakan SoC Snapdragon 685 dengan jenis storage UFS, jadi bukan eMMC lagi. Penyimpanannya kalau dirasa masih sempit, kita masih bisa memperluas dengan bantuan microSD. Jadi HP ini tuh masih support microSD slot ya teman-teman. Buat Antutunya kita nggak sempat ngetes sih, tapi kalau misalnya kita ambil dari website GSM Arena, untuk Antutu versi 9 itu menunjukkan angka sekitar 319.219 poin. Jadi untuk pemakaian harian tuh ini jelas aman banget lah. Pemakaian harian buat kerja, buat laporan singkat ini udah nyaman banget dipakai untuk 1-2 tahun ke depan lah. Kalau buat gaming gimana? Kalau gaming saya nyoba main Mobile Legends itu bisa di settingan super ultra, tapi agak frame drop nih. Jadi settingan yang paling stabil yang saya dapat itu ada di settingan high. Jadi frame rate di high, grafiknya juga di high. Kemudian soal baterainya ini kapasitasnya gede, 5000 mAh. Ya
nggak gede juga sih, ini standar lah 5000 mAh dengan charging yang standar ala Xiaomi juga 33 watt. Untuk ketahanan baterainya sendiri, itu saya tes di game Mobile Legends setting super high tadi. Satu match di mode rank itu sekitar 15 menit sampai 20 menit baterai berkurang 9%, kurang lebih. Ya lumayan awet buat HP yang udah dipakai selama setahun. By the way, ini HP-nya udah dipakai teman saya selama setahun dan lumayan berumur juga kan. Jadi kemungkinan besar baterai health-nya juga turun. Ya bisa kita bilang awet lah ya buat kita pakai kerja sambil main game tipis-tipis juga. Ini masih bisa diandelin lah. Kemudian untuk OS atau operasi sistemnya, HP ini pas saya pinjam dan tes itu udah ada di HyperOS 2 Android 15 teman-teman. Jadi ini udah up to date lah softwarenya, operasi sistemnya. Sayangnya tapi nggak kebagian fitur-fitur AI dari HyperOS 2 kayak di Redmi atau Xiaomi yang di atasnya. Kayak di Redmi Note 14 kan fitur AI di situ nggak ada di sini gitu. Tapi kalau buat fitur basic HyperOS mah ada kayak custom lock screen dan fitur-fitur basic lainnya itu masih ada. Jadi masih aman. Dan karena dia juga udah pakai layar AMOLED jadi fitur always on display-nya juga ada di HP ini teman-teman. Untuk speaker, sayangnya speaker Redmi Note 12 4G ini masih mono ya teman-teman. Tapi speaker mononya ini kualitasnya lumayan, cukup oke buat harganya atau buat HP yang speakernya mono. Ini kualitasnya cukup oke. Buat sampel audionya teman-teman bisa dengerin setelah ini. Oke, next untuk kamera. Kameranya ini kelihatan ada 3 ya, cuman kamera yang kepake itu cuma 2 sebetulnya. Pertama, kamera utama atau main kamera yang beresolusi 50 megapiksel, kemudian kamera ultrawide yang beresolusi 8 megapiksel. Tambahan bonus, kamera makro 2 megapiksel dan kamera depannya ini ada 13 megapiksel. Semua kameranya, depan, belakang, ultrawide itu cuma mampu merekam hingga 1080p 30 fps atau Full HD 30 fps. Kelihatan kurang ya, tapi pas kita lihat mah oke loh. Apalagi Gyro Ace-nya cukup membantu buat kestabilan video. Teman-teman lihat deh. Kamera belakang, kamera depannya kerasa patah-patah tadi awal ya. Sekarang itu dia resolusinya bisa ngerekam di Full HD 1080p di 30 fps aja paling mentok. Jadi buat misalkan buat vlogging atau gimana nih ya, gambaran kameranya kayak gini lah, dia nggak terlalu ini. Sekarang coba kita pindah ke low light. Kalau intinya kalau selagi cahaya cukup ya teman-teman, itu dia bakal tetap kelihatan jelas konten yang ada di sini kayak muka saya dan tangan atau mungkin barang lain yang kalau misalnya teman-teman mau tunjukin. Ya oke lah buat Redmi Note 12 4G. Sama kamera belakangnya juga dia cuman bisa di Full HD 30 fps, nggak bisa lebih. Ini kan low light nih, cahaya yang seadanya misal di sini. Sekarang kita pindah ke yang cahaya cukup. Oke, kalau ini kan cahaya cukup nih, dan dia zoomnya itu masih yang tipe slider ya. Jadi kita harus nge-slide gini kalau mau nge-zoom.
Dan dia zoom maksimalnya itu ada di 10 kali, 6 kali. Nggak bisa pindah ke lensa ultrawide juga. Buat hasil foto ultrawide sama video dari ultrawide-nya juga seadanya aja sih. Ini kalau cahaya cukup kayak gini ya. Dia kayaknya nggak autofocus juga. Autofocus. Fix fokus ya. Jadi dia nggak autofocus. Sekarang kita pindah ke cahaya gelap. Ya itu sekedar cukup aja lah buat kameranya. Kamera depan belakang bagus-bagus aja. Kalau misalkan kita nggak ngejar stabilnya, ini bagus-bagus aja intinya. Kalau misalkan nggak terlalu mempedulikan stabil ya, ini kamera HP bagus-bagus aja. Ultrawide, main kamera dan selfie-nya. Oke, sekian. Dan untuk fotonya kalau misalnya teman-teman masih kurang sih, kayaknya karena ini Redmi atau Xiaomi ya, teman-teman bisa coba pasang Gcam buat ngebantu hasil kameranya lebih keluar lagi gitu. Oke, kesimpulan buat Redmi Note 12 4G. Menurut saya, buat teman-teman yang masih make Redmi Note 12 4G di tahun 2025, kayaknya sih belum wajib upgrade ya ke Redmi Note 13 atau Redmi Note 14. Karena upgrade-nya itu menurut saya belum terlalu yang gimana-gimana gitu. Mengingat Redmi Note 12 4G ini juga masih bisa dapat update HyperOS 2. Buat teman-teman yang belum dapat HyperOS 2 mungkin boleh sabar dikit lagi gitu. Karena harusnya pasti semua Redmi Note 12 ini dapat, karena yang di stop update software kan cuma Redmi Note 11 tuh waktu itu infonya. Nah, jadi harusnya Redmi Note 12 ini masih dapat lah HyperOS 2. Jadi bolehlah nungguin satu generasi lagi di Redmi Note 15, mungkin baru kita upgrade tuh dari Redmi Note 12 ke Redmi Note 15. Jadi lebih baik saran dari saya itu simpen dulu Redmi Note 12 ini, pakai lagi aja setahun ke depan sampai Redmi Note 15 keluar. Jadi sekalian ngabisin dukungan software update-nya lah dari Redmi Note 12 ini. Setelah itu kalau udah habis nih, baru kita upgrade ke Redmi Note 15. Oke, segitu dulu aja buat video kita kali ini. Kalau ada yang mau dikoreksi oleh teman-teman atau didiskusikan, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Buat kalian yang masih pakai Redmi Note 12 4G juga boleh nih. Boleh banget buat absen di bawah nih, siapa aja yang masih pakai Redmi Note 12 4G. Kalau misalkan ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, silahkan koreksi di kolom komentar. Like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video unboxing dan review HP teknologi lainnya. Bye guys.